Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk training kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan penting ya, yakni yang namanya query. Jadi query ini tidak akan terlepas ya dari pembuatan aplikasi. Setiap saat CRUD atau apa kita pasti butuh yang namanya query kayak gini. Ini free area 1. Gitu. Nah, untuk saat ini kita akan memaksimalkan, istilahnya mengefisienkan query dalam proyek-proyek kita masing-masing. Tapi sebelum itu kita intermezzo dulu ya. Gitu. Jadi ini seperti judulnya ya. Ini every query counts. Ini artinya intinya itu karena setiap query itu sangat berarti. Jadi setiap query itu sangat berarti, ini every query counts. Jadi untuk pembuatan kali ini kita akan membahas ini. Pertama ini pembatasan kompleks query build dulu pertama, setelah itu membahas N+1. N+1 dulu itu sudah pernah kita sampaikan ya di nomor 5 ini di bagian ini eloquent dan relationship. Di bagian nomor 4 dan 5 ini dia membahas N+1. Nanti bisa kita bisa perkenalkan lagi, siapa tahu lupa gitu ya. Gitu. Terus ketiga ini kita nanti akan menginstal ini Laravel Query Detector ini. Jadi ini apa ya? Kita buka ya. Kita buka biar kita lihat dokumentasinya. Nih, Laravel Query Detector ini dia bisa mendeteksi di halaman kita itu ada nggak N+1 masalah N+1 ini. Kalau ada nanti akan salah satunya bisa muncul kayak gini. Alert. Ini saya contohkan di PLN Pen. Ini tadi saya masang, ternyata juga masih ada N+1 ya di bagian personal chat. Nah, nanti kalau bakal muncul alert kayak gini. Jadi istilahnya bisa ngasih tahu lah, kita nggak perlu melihat secara manual tiap-tiap file. Nanti bakal muncul kayak gini. Gitu, ini banyak ya, ini dokumentasinya juga lengkap. Selain melalui alert, nanti bisa juga melalui log. Ini banyak juga nih. Bisa melalui pertama ini alert, terus nanti akan terus kedua bisa melalui itu console log browser, terus bisa juga melalui ini clockwork. Clockwork itu kayak debug bar ya, jadi mungkin teman-teman biar tahu juga ini clockwork. Jadi dia aplikasinya kayak debug bar, tapi dengan tampilan yang lebih bagus. Itu nanti bisa lewat clockwork, nanti bisa lewat debug bar juga bisa, lewat JSON, response body, dan lewat log. Gitu. Ini untuk yang ini dulu, yang nomor 3 ini. Kemudian kita membahas dulu yang nomor 1 ini ya. Ini kemarin ada kasus ya di salah satu project itu yang query-nya agak menjelimetkan ya. Mana sih? Saya cek dulu ya. Saya cari-cari dulu. Mana ya? Ini. Saya cari dulu. TMP file system TMP. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada query builder ya. Ini sangat banyak sekali query builder.
dia mempunyai join where, join where, dan select-nya juga banyak juga. Nah, ini kalau apa? Jadi kayak gini itu tidak salah. Tetap aplikasi berjalan dengan lancar, juga aplikasi juga nggak lemot karena ini kan query-nya juga normal kan ya. Tapi dari sisi masalah clean atau masalah keteraturan dalam codingan ini akan menjadi masalah ya. Misal nanti ada programmer baru atau programmer yang melanjutkan, kalau ngeliat kayak gini juga pasti juga serem ya. Maka beberapa yang lalu saya dan tim itulah ya, tim senior engineer menetapkan ya. Jadi kita boleh memakai query builder Laravel itu dengan peraturan kayak gini ya. Maksimal 5 select, maksimal 3 join, dan maksimal 3 where. Kalau lebih dari ini, maka bagusnya kita membuat DB view. Jika lebih dari itu, maka kita harus membuat database view. Itu mungkin ada pertanyaan atau sanggahan. Jadi ini kesepakatan kita ya, kayak gitu. Biar lebih enak lah kalau ngoding nggak biar teratur gitu. Mungkin yang lain ada tanggapan dulu, saya mau minum dulu. Mas, aku mau tanya, Mas. Udah kaget aku. Ya. Kalau misalkan where-nya itu dijalankan ketika ada action tertentu. Jadi sebelumnya pakai when, baru dijalankan where-nya. Itu misalkan 5 when, terus berarti ada 5 where, tapi si when itu nggak yang berfungsi cuma satu misalkan. Itu tetap kehitung itu nggak? Tetap kehitung. Maksudnya? Jadi kan ada 5 when, berarti ada 5 where gitu. Nah itu ya. Melebihi maksimal atau gimana? Karena kan kalau misalkan si when yang nggak berfungsi atau nggak dijalankan, berarti where-nya juga nggak dijalankan kan? Ya, ini kita membicarakan itu sih, masalah clean atau nggak clean-nya kodenya itu. Gitu. Jadi misalnya ada when, terus di dalamnya di sini ada satu where. Terus nanti ada when-nya itu ada 5 ya. Nah, itu kan otomatis dia where-nya juga kan 5 kan ya, di where 1. When pertama ada where 1, when kedua ada where. Nah, itu kan itu bisa kita anggap itu kayak kodenya kita nggak bagus gitu loh. Kita nggak enak dilihat gitu loh. Maka ya udah pakai DB view tadi. DB view juga bisa pakai when kan ya? Bisa nggak ya? Atau pakai store prosedur gitulah ya? Oh, oke. Pakai if kalau nggak salah di query itu, coba kita cek ya. MySQL view with if. Kalau nggak salah pakai view atau store prosedur itu, dia juga ada if-nya. Mana nih? Nah, ini kan dia juga ada if-nya. If-nya ini terus nanti dimasukin ke where-nya. Bisa juga pakai view. Terus nanti ada lagi kalau nggak salah itu function kalau nggak salah. MySQL store prosedur atau function ya? Function. Function bukan ini ya? Store prosedur. Ya, jadi store prosedur itu dia bisa nerima parameter ya. Tuh, jadi nanti harusnya ini ada if-nya ya di dalam sini, bisa nggak ya? Ini prosedur if else.
Nah, ini ada nih if. Tapi kok adanya di sini ya? Harusnya where-nya di dalam if ini sih. Itu mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya store prosedur ini ya. Itu terus nanti apa metode kedua boleh pakai kayak gini store prosedur atau ya if-nya atau ya view-nya kita buat sesuai when-nya. Misal kita pakai when 5 berarti kita membuat view sebanyak 5. Di dalam view itu where-nya berbeda-beda. Gitu. Nanti walaupun itu agak ribet ya, tapi kan istilahnya tampilan codingan kita lebih enak dilihat gitulah. Enggak, jadi dibaca lebih enak gitulah. Itu jadi intinya gitu pembatasan supaya query builder kita tidak kompleks. Itu sih. Itu Ricky. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Mungkin yang lain? Mas Anan. Ya. Itu kan query builder. Kalau misalkan kita pakai Eloquent terus ditambah query builder, terus conditional yang 3 join 3 where tadi include nggak? Kalau misalkan include, apakah waktu manggil Eloquent terus kan itu ada yang namanya eager loading, lazy load, nah itu nggak? Kan dia juga join kan? Iya, enggak. Kalau query, jadi beda ya query builder sama Eloquent gitu ya. Kalau Eloquent ya benar-benar kita memanfaatkan model-model yang kita buat. Misal kita membuat 5 model ya berarti kita istilahnya menghubungkan kayak gitu, itu namanya Eloquent gitulah. Jadi kita nggak pernah kan di Eloquent kita join gitu nggak pernah kan? Kalau Eloquent kalau Eloquent pakai join itu juga itu termasuk yang namanya tadi query builder itu. Jadi campuran itu kan maksudmu? Campuran Eloquent dan query builder. Misal ini di atasnya ini dia ada Eloquent. Terus nanti join kayak gini. Ini nanti ketika di get ini jadinya query builder. Coba ya kita cek ya. Kita cek di Valentine di project sendiri. Misal ini personal chat message. Personal chat controller. Tadi dulu. Di sini, kok kayak gini. Bentar, ini controllernya apa ya? Controllernya personal set controller. Nah, kita cek dulu.
ID. Oh, bener mah. Bener ternyata Rama. Bener. Jadi kalau misal kita eloquent biasa kayak gini, terus kita join, nanti sama hasilnya kayak first kayak gini. Soalnya kan dia apa hasilnya kayak gini kan ya. Model hasilnya nanti return model. Tapi kalau kita langsung pakai ini ya, misal db select tentang message select first kita aja ya. Kita lihat hasilnya. Kalau query builder itu hasilnya seperti ini. Jadi ya benar tadi, kalau campuran kayak gini, gimana? Misalnya ada join ada 4 gitu. Nah, ini kalau ngelihat tadi konsep yang kita pakai tadi kan istilahnya query kita biar tidak kompleks gitu ya. Kalau misal pakai eloquent jadinya kompleks, misal ini nanti ya di sini ada whereas atau kompletnya ya. Di sini ada whereas, terus di sini ada lagi selain whereas itu ada misal ada group by lagi misal nanti di dalam whereas nanti juga ada whereas lagi, kan bisa juga kan ya, di dalam sini ada whereas lagi, dan itu kalau kita lihat juga tampilannya juga nggak bagus gitu. Maka ya udah kita membuat yang namanya nge-convert tadi hasil kita ke dalam view atau store procedure tadi.
Jadi nggak peduli dia pakai Eloquent atau query builder, ya kalau tampilannya udah nggak enak dilihat atau yang tadi ada batasan-batasan tadi, ya udah kita buat database view atau query atau store prosedur. Gitu mah, mungkin ada lagi yang tidak, mungkin ada lagi yang ditanyain. Gimana? Mungkin pembatasan kompleks ini kan ini sementara masih buat query builder doang kan, mungkin perlu di extend untuk Eloquent juga. Maksudnya kan di Eloquent ada yang eager load, lazy load itu kan, nah, itu kan otomatis juga ada join kan. Maksudku apakah join itu masuk ke klasifikasi maksimal 3 join itu atau gimana gitu, atau nggak termasuk Ya. jadi kalau Eloquent kan udah clean kan atau belum? Eloquent ya bisa juga kita nggak clean. Soalnya contohnya tadi ya, kita di sini warehouse, di sini juga warehouse. Walaupun itu secara Laravel udah bener ya. Tapi kalau warehouse-nya banyak, terus di dalam warehouse nanti juga ada warehouse lagi, kan bisa juga kan ya. Otomatis kan kita bacanya juga nggak enak gitu kan ya. Atau tetap masih enak. Kalau aku sih nggak enak ya, warehouse terus ya warehouse lagi itu tetap menurut nggak enak. Nggak enak gitu. Jadi terus tadi masalah eager loading itu di dalamnya dia nggak join ya. Mungkin bisa kita lihat di sini ya. Kalau kita ngelihat hasilnya di sini, kita cek dulu yang dia nggak join eager loading itu dia nggak join sistemnya. Dia sistemnya where in. Gitu. Kita contohkan yang mana yang ada ya. Lupa aku beri BUMN Pak ya. Perusahaan ini ya. Kami ini sih. Kita cek dulu yang masih ini Pak ya. Nah ini dia BUMN itu sama grup usaha itu relasi. Bisa kita lihat di sini dia pakai join atau pakai where in. Di sini kita pakai ya loading yang ini di codingannya ini. Bisa kita lihat di sini query-nya. Kita lihat query BUMN kayak gini. Terus grup usaha select where in. Dia di sini nggak ada join nih. Di sini nggak ada join kan. Join antara BUMN dan BUMN pengelola. Jadi dia nggak join. Loading itu cuma where in dia. Gitu. Gitu. Begitu. Ada lagi, Mah? Atau mungkin agak keberatan yang ini pembatasan ini. Oh, itu harusnya pembatasannya maksimal 10. Atau pembatasannya ya maksimal kalau kita ngelihatnya nggak enak aja. Kalau kita nggak enak ya udah berarti itu. Jadi antara orang satu dengan orang lain enaknya beda-beda itu, nanti hasilnya juga beda-beda itu. Mungkin ada kurang setuju atau gimana ya. Ini juga ngira-ngira sih, melihat dari yang lain-lain. Oh, ini kalau maksimal select-nya 5 ini kayaknya agak nggak enak dilihat. Terus join-nya juga kebanyakan, terus weight-nya juga banyak. Ini aku lihat sendiri juga nggak enak dilihat gitu sih. Tuh. Mungkin yang lain atau sama? Ini maksimal 5 sel itu kolomnya atau gimana? Ya, kolomnya. Ya ini kan, ya ini contohnya ini ada select banyak ini. Dan kalau kita ngeliat kan juga, oh di sini juga ada if lagi. Kalau ngeliat kayak gini juga nggak enak kan ya. Ini aku ngira-ngira aja sih, ini kayaknya maksimal 5 nih, kalau 6 juga kayaknya kurang bagus gitu. Ini saran dari saya.
maksimal, ada maksimalnya gini. Gitu. Nama kolom berarti. Oke. Gitu. Mungkin Pak Yudi, mungkin ada advice. Ini kemarin sih sama Pak Mas Bayu sih. Gimana biar enak dilihat. Kalau biar enak maksudnya biar enak dilihat di editornya ya. Iya, biar lebih maintainable juga ya. Jadi ngelihat query-nya itu juga lebih enak gitu sih. Kemarin ya. Kalau di Laravel ya. Ini Kalau di Java gimana Pak? Nggak nyinggung soal ininya, masalah performanya. Performa sama aja kan. Query-nya dipindah ke query-nya di codingan sama query-nya di view atau di atau di store prosedur kan sama aja. Ya, betul. Ya enggak tahu sih kalau di apa namanya di kalau dibikin view juga kan ada drawbacknya juga kan. Drawback. Paham nggak drawbacknya view? Ini topiknya terbeda lagi nih. Drawback apa ya drawback? Drawback itu apa istilahnya? Harga yang harus dibayar untuk kita pakai view. View-nya view materialize atau view yang nggak materialize? View ya tergantung nanti. Tergantung. Ya mungkin aku bahas yang non materialize aja ya. Tadi yang aku maksud dengan drawback itu. Iya, jadi kalau misalkan kita udah query join ke beberapa tabel, kemudian di ujungnya ada where ID sama dengan atau where country negara ID sama dengan apa yang dilempar parameter misalnya ya, dilempar sama parameter misalnya di halamannya. Nah itu secara default kalau nggak dioptimize sama database engine-nya itu dia akan nge-execute query view-nya dulu tanpa where negara ID sama dengan sekian. Artinya dia join 5 tabel misalnya, semuanya join dulu semuanya. Kalau ada where ya di-where-in gitu, baru nanti tambahin where negara ID sama dengan sekian, sehingga query optimizer-nya itu dia nggak jalan kalau misalkan di depan kan dia bisa langsung potong tuh, misalkan katakanlah ada 1000 data yang ada dari 10.000 data ada 100 data yang negara ID-nya 1 misalnya ya. Nah kalau view dulu ya udah itu dia 10.000 data di select semua dulu, baru di filter negara ID-nya, dibandingkan dengan kalau where-nya langsung tanpa view gitu ya, itu langsung bisa dikerucutin tuh, dipotong dulu. Ya udah ini 10 data aja nih yang dijoin-joinin dengan tabel-tabel lain. Kira-kira itu penjelasan terkait dengan tadi. Gitu ya, view gitu ya. Itu where-nya di dalam view loh Pak, juga sama ya? Beda dong. Makanya tadi aku bilang negara ID itu parameter kan, kalau dinamik misalkan sesuai dengan pilihan dari user, artinya kan kita nggak bisa masukin ke dalam view ya. Ini aku coba di chat ya. Di chat. Nah itu kan itu kok di chat Google Meet nih. Google Meet. Itu kan misalkan contoh query aslinya seperti itu. Ya. Join where negara ID sama dengan 1. Nah terus kalau misalnya kita mau jadiin view tuh yang
negara ID-nya itu parameter ya. Tergantung dari katakanlah query param yang ada di dinamis ya. Dinamis kan otomatis kita nggak bisa masukin ke dalam view tuh. Ya kan? Ya. Yang bisa kita masukin view itu kan cuma sampai join D-nya aja. Ya, benar. Kan gitu. Berarti dia nanti akan jalanin dulu tuh select bintang join-nya baru di-where-in. Meskipun ada aku belum cek lebih jauh sih optimizer dari masing-masing RDBMS itu apakah sudah langsung masukin ke dalamnya atau enggak, tapi sepengetahuanku kayak MySQL itu belum. Jadi dia jalanin query view-nya dulu baru di-where-in gitu. Iya sih. Berarti kalau ini kan kita bahas biar lebih enak kan. Berarti istilahnya nggak pakai view ya, pakai store procedure gitu ya, atau function gitu ya Pak ya. Kan bisa ngirim parameter kan? Ya, bisa. Oh, function. Bisa ngirim parameter. Gitu Mas Bayu. Mas Bayu ada kan ya? Tuh. Ini diambil oleh Mas Bayu atau gimana? Ini kok tiba-tiba gitu, lanjut. Ntar jam 2 mau baca lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah ya. Istilahnya kita membatasi lah. Gimana biar kita query builder-nya nggak kompleks. Query builder atau eloquent. Eloquent itu. Nah, solusinya tadi pakai store procedure atau function. Kalau pakai view nanti kasus kayak tadi ya, jadi ada drawback-nya. Gitu, terus kita lanjut ya. Kita masuk ke optimize kedua itu pakai yang namanya N+1 dulu itu. Nah, ini Mas Bayu tanya nih. Tadi kekurangannya view itu di chat Mas, di chat adanya. Nah, tadi kekurangannya view itu, misal kita query ini kita ulangi lagi ya, biar semua juga paham ya. Misal query aslinya kayak gini kan ya. Terus otomatis di view-nya kan kita buatnya kayak gini. Kalau kita buat view, otomatis query dalamnya kayak gini kan ya. Jadi di view kan kita nggak bisa memperparameterkan ya. Misal ini di query ini misal. Di query ini dia ada 100 data gitu. Otomatis nanti di view-nya nanti juga akan ngeload 100 data dulu. Ketika kita nge-where view-nya, select sama view-nya AA, where negara 1. Negara. Baru muncul 1 gitu. Terus ini kekurangan view-nya. Terus lanjut ya, kita lanjut. Jadi ini ya, ini akan jadi kesepakatan atau gimana ya cenanya Mas? Atau ya udah ini saran aja gitu ya. Kalau kesepakatan berarti di project kita harus nanti ada project baru gitu, berarti kita harus kayak gini ya. Gimana itu ya? Ya mungkin sekarang levelnya masih inilah guideline gitulah. Kayak kayak di Laravel itu kan ya bentuknya masih guideline gitu maksudnya. Ini sunah. Okay. Ya mungkin tahun depan gitu baru di ini kan. Jadi kalau nggak ngikutin ini MR-nya otomatis tertolak gitu. Wah, keras. Kerat. Oke, ya udah. Berarti ini satu ini guideline aja ya. Terus berarti nanti yang 3 ini harusnya ini kesepakatan sih ya. Soalnya bagus juga ini. Gitu. Terus yang ini kita lanjut ke yang 2 nih ya. Ini N+1 ini
ada di materi yang minggu dulu. Dia minggu dulu itu tadi eloquent dan relationship nomor 4 dan 5. Nah, tadi loading. Nah, ini bisa baca-baca lagi ya. Ini nggak akan kita ulangi ya. Bisa baca di sini. Jadi Laravel itu punya yang namanya konsep eager loading. Eager loading di Laravel itu pakai kata kunci kayak gini with. Terus di dalamnya ada, kalau ada banyak masukin ke array. Gitu. Terus ini perbedaannya lazy loading. Lazy loading itu yang tadi muncul masalah N+1 tadi. Kalau lazy loading kan kayak gini kan kalau di codingannya. Terus hasil query-nya di sini nggak ada ya. Ya nanti bisa coba sendiri lah. Kalau eager loading dia, kalau lazy loading kan tadi kan cuma gini kayak gini kan ya. Kalau eager loading kita punya yang namanya kayak gini, with kayak gini. Terus hasil query-nya bisa kita lihat di mana sih mata terus ya. Ini bisa kita lihat di project, ini salah satu project. Bisa kita lihat di ini, kita lihat di debug bar, kita lihat di query. Nah, kalau apa tadi, eager loading nanti akan muncul kayak gini where ID. Misal ya kita ubah ini width-nya kita hilangin di codingan. Ini sambil kita buka ya. BUMN controller. Kita buka BUMN controller bagian ini. Kita width-nya kita hilangin. Kita hilangin yang grup besar aja ya. Ini aku buka 2. Bisa kita lihat nanti perbedaannya. Nah, muncul kan? Muncul ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya perbedaannya ya. Ini kalau pakai eager loading dia where in. Nah, kalau pakai lazy loading dia akan select kayak gini, select where ID 9. Terus nanti ada double juga ini where ID 1, where ID 1. 3, 3, 4. Kita lihat milisecond-nya kenapa lazy loading bisa lebih cepat ya, mungkin karena ini datanya dikit ya. Jadi nggak terasa. Jadi ada kemungkinan juga lazy loading jadi lebih cepat. Tapi kalau datanya udah banyak, lazy loading ini sangat kerasa perbedaannya. Eager loading kerasa perbedaannya daripada, jadi lebih cepat daripada lazy loading. Gitu ya. Jadi ini perbedaan query kayak gini gitu. Gitu, itu masalah N+1 ya. Jadi N+1 itu selain pakai with, di Laravel itu punya lagi yang namanya bisa with-nya tadi bisa di nested ya. Kayak gini, ini juga nested. Bisa di nested, bisa juga ada yang namanya apa sih? Ada yang namanya load kalau nggak salah ya. Kalau kita searching sini Laravel ya loading. Nanti ada yang namanya ini lazy loading, dia pakai yang namanya load. Terus nanti ada lagi yang namanya tadi dulu tuh apa sih, missing ya, load missing. Nih load missing itu teman-teman bisa baca sendiri ya tentang load dan load missing ini. Saya juga belum pernah pakai juga. Gitu, itu untuk N+1. Sekarang yang ketiga ini ya, kita pasang package ini ke dalam project masing-masing ya. Jadi dengan package ini nanti akan muncul alert kayak gini. Misal di halaman yang kita buka dia muncul N+1, nanti akan muncul alert kayak gini. Contohnya tadi di halaman BUMN ini kita reload, nanti muncul alert kayak gini. Jadi package ini cuma jalan ketika env kita diganti jadi true. env kita debugnya true, nanti otomatis jalan. Jadi ini nanti nggak jalan ketika production ya, production atau debugnya kita buat false. Jadi aman lah untuk dilihat klien.
Itu jadi untuk apa? Untuk sesi selanjutnya kita masang setiap package ini di dalam project masing-masing. Gitu, mungkin ada yang ditanyain. Ini nggak ada itu ya. Diki nggak ada ya, Diki ya. Oh, nggak ada ya. Oke. Itu mungkin ada yang tanyain. Ricky mungkin ada. Ricky atau Akmal. Masih aman, Mas. Ya, ini kamu berarti nyoba ya, ini masang di itu ya, di KWS ya? Iya, di KWS. KWS sama KWS di web semuanya. Tiga lagi. Oke. Ya. Pasang dan diamati ya, dicek ya. Iya, iya betul. Jadi setelah pasang Siap. nanti teman-teman buka halaman satu, terus nanti ngecek muncul nggak, ini juga muncul di pen ini. Ini juga muncul. Ini terus sesi ini kita memperbaiki projectnya sendiri. Terus nanti kalau ada yang tanyaan bisa share screen dulu, bisa langsung share screen. Gitu ya, oke ya. Oke. Ini aku boleh di share linknya, Mas. Oke. Tuh di chat. Ini kalau di selain Laravel ini ada ininya nggak? Ada yang sejenis nggak ya? Toolsnya ini. Ada mungkin ada yang pernah nyobain atau pernah ketemu? Spring Boot belum nemu. Tapi masih manual aja. Tapi kalau Spring Boot API gitu bisa ngecek ininya gitu ya? Apa? Query aslinya seperti apa gitu ada juga ya lognya ya? Maksudnya bisa Ada. mantau ya? Ada. Tapi kan API, mantanya dari mana? Log. Konsolnya ya? Lognya. Ya kalau di Spring Boot sih gampang, maksudnya kalau dia lazy lalu ada looping, Ya. looping ke mininya, ke children-nya itu udah N+1 pasti. Nanti gagal build gitu, Pak. Gagal build gitu kan enggak? Enggak gagal build, cuman perlu dihafalin sama programmernya aja. Polanya. Ya. Kapan itu kejadian itu? Tapi ya? Spring itu bisa deteksi loh. Kita pakai transaction enggak, misal dalam satu function kita ada banyak query gitu, nanti gagal build gitu ya, Pak ya? Gimana? Enggak, ini masalah transaction. Jadi aku kemarin nyoba di Spring Boot gitu, di Simulan gitu loh. Salah satu metode, di dalam satu metode itu ada banyak query itulah, query-nya banyak itu. Kalau kita nggak pakai add transaction gitu, nanti bakal gagal gitu lah. Jadi harus pakai transaction gitu. Gagal apa?
gagal kalau nggak salah gagal build atau gagal nge-query ke situ itu loh. Transaction itu kalau nggak dapat session sih kalau harus dianotasi seperti itu, bukan masalah banyak sedikitnya. Transaction sih menjamin bahwa transaksinya itu atomik aja, berhasil semua atau gagal semua. Misalnya ada insert gitu, kalau insert pertama berhasil itu gagal, kalau nggak dikasih itu ya data insert yang pertama doang yang nggak di rollback gitu, maksudnya bakal ada data orphan nanti, data itu ada data parent sebenarnya nggak ada nih gitu. Transaksional. Nah ini contohnya
KWS nggak bisa dipasang, Mas. Nggak bisa dipasangnya kenapa? Nggak bisa. Versi PHP-nya. KWS kan 7.3, minimal 7.4. Masa sih? Benar. Ini ada 71. Versi 140 itu paling atas Sama sepatinya versi nggak bisa. 1. Bentar, coba aku cek ulang lagi. Coba saksikan. Beda device. Bentar. Cek. Halo Mas. Halo. Wah. KWS lah, KWK ini.
Mas Anan. Di PLN sama nggak yang di penggunanya atau usernya ada N+1 juga? Karena ini bawaan Laravel ada itu sih. Yang mana itu coba? Nggak ada sih. Emang semua halaman kayak gitu? Ya bentar, ku share screen. Semua halaman. Udah muncul belum, Mas? Udah. Nah, ini. Nah, ini bawaan Laravel kan dari controllernya. Mana sih nggak muncul alert ya? Nggak muncul alert kan itu? Iya, muncul ini. Mana sih nggak kelihatan ya? Oh enggak, Nggak kelihatan. benar-benar. Sesinya salah berarti. Nah, muncul enggak? Muncul. Nah, ini. User ke role. Ya, User ke role dan user ke get instansi. instansi. Ya. Get instansi. Itu gimana tuh? Kalau dari Laravel-nya nggak bisa override ini kan? Emang instansi kan bukan dari Laravel-nya instansi itu. Iya, bukan. Tapi Nah, yang roles ini. Terus kamu nambahin roles punyaku ada nggak sih? Oh iya, ini juga role juga ya. Oh iya bener ini Laravel-nya. Kalau role Laravel-nya. Bentar kita lihat ini. Iya nih kalau role Laravel-nya. Terus kalau instansi itu kamu nambahnya di mana itu? Di model. Enggak. Langsung terpanggil pas di tabelnya. Coba lihat codingannya. Oh ini enggak ke ini dulu. Gini sini. Udah kelihatan, Mas? Udah. Ini nah. Terus ambil di mana? Nah, ini. User table. Iya itu gitu. Iya benar. Berarti itu
banyak enggak ya? Salah satu cara itu sih di model usernya. Kamu bisa nge-extend model user kan ya? Bisa ngubah-ubahan ya? Iya. Tambahin itu property width gitu. Itu sih cara Sini. tambahin property width. Enggak, di atasnya. Bisa kan nambah width. Coba eager loading di model itu bisa. Protected Oh, oke. protected width. Coba. Sekarang. Nah, itu. Ini gimana aja? Bentar. With yang ini. Array kalau nggak salah. Panggil function ini berarti. Ya, Oh, array kalau nggak salah itu. Oke. Coba. Sampai. Oh iya bisa. Saya terus sekarang role-nya itu Bisa. Terus. Bisa nggak ya? buka Laravelnya sini. Gak bisa kalau yang roles itu. Kalau Yang instansi udah aman sih. role-nya R-nya kecil. Roles L-nya kecil. Oh iya. Kecil. Coba. Oh iya aman. Aman Mas? Ya, sementara itu. Oke, aman. Udah nggak ada lagi sih. Lanjutkan yang lain. Oke, 3 lagi. Masih ada? Oh iya, 3 lagi. Enggak, yang ini yang kopi aroma sama Iya.
Cek. Balik lagi ya. Minta statusnya dong. Udah berapa line yang udah itu perbaiki. Yuk salah satu yuk. Pada keluar nih. Rigi, udah berapa line yang diperbaiki? Oh, belum ada jawaban. Mungkin yang lain, Fajri. Atau Kang Zaki bisa. Saya belum, Kang. Belum ada. Belum ya? Tadi baru nyoba komposer require yang saya kan yang Simloan. Cuman ada memorinya gitu, memory limit, jadi terus situ. Memory limit. Iya. Buat nge-require-nya di Docker-nya kan ya? Bisa di Docker-nya di dalam. Iya, iya bisa. Tadi require limit, jadi belum nih. Oh. Itu apa ya? Ini lognya udah hilang. Komposer require di luar Docker aja bisa nggak? Ada nggak di Indonesia? Coba ya. Tadi itu masalah itu terus akhirnya ngerjain yang lain. Kalau aku biasanya di Simlon komposer require-nya di luar itu sih Docker sih. Ada Docker ya? Belum nyoba di dalam Docker. Tapi kalau ngelihat di GitLab CI/CD-nya juga di dalam Docker kan dia. Makanya tadi mikirnya berarti dalam Docker namanya. Coba dulu. Yang lain? Akmal. Modina. Belum nyoba kan? Ya udah diusahakan dicoba ya yang itu ya. Checker. Iya ya, nanti habis ini ya. Oke. Terus yang lain, Khisti? Nyoba juga nggak? Udah install juga nggak, Khis? Rama deh. Khisti. Tapi SDM udah Khisti. Ya. Udah lama deh, udah 2-3 hari yang lalu, lupa. Apanya? Udah dipasang. Apanya pakai itu? Iya, udah dipasang. Udah pakai ya? Oh. Benar. Itu belum dibak sana karena ngabisin tas dulu. Ya, iya sih. SDM itu yang penting rasa dulu selesai. Gitu. Oke. Udah habis ini. Dian, Bu. Fajri belum. Ya udah nih karena sebentar lagi udah selesai ya jatah training. Mungkin itu aja ya untuk training kali ini. Semoga dari training ini bisa menghasilkan itu ya beberapa peningkatan dalam sisi codingan kita, terutama ketika kita mengurus query ya. Jadi kita nggak asal yang penting jadi, yang penting di klien udah jalan benar, tapi kita juga mementingkan yang namanya optimasinya. Gimana nanti query-nya ini dalam 5 tahun ke depan datanya jutaan, kita juga perlu memikirkan hal itu. Ya udah, kita akhiri aja kita akhiri aja kali ini. Ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.